Podcast bersama IMM FKIP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ayo, Dri. Oh iya. Oh. Bang Imawan dan Imawati, perkenalkan dulu ya. Sini ada Imawan Tony, sama Imawan Mahbubi, Hai teman-teman. dan aku Fajri, Imawan Fajri. Ya. Mbah di sini kita mau ngapain? Di sini kita mau ngapain nih, Himawan Tony? Kira-kira. Nah, oke, di sini kita akan membahas ya dua kelompok ayat. Yang pertama itu ayat 102 sampai 103 di Quran surat Ali Imran dan 102 sampai 105 maaf. Kemudian 110 dan 111. Namun untuk yang 110 dan 11-nya itu nanti kita di lain video. Ini berarti 102 sampai 105. Oh iya, sebelum kita bahas kira-kira ayat tersebut berkait dengan apa sih? Oke. Untuk ayat Panjang Ali banget coba. Imran yang 102 itu artinya gini, wahai orang-orang yang beriman, ketika sebuah ayat dibuka dengan kata beriman, itu dia menunjuk kepada semua orang yang ada iman di hatinya tanpa terkecuali, entah dia berada di Indonesia, di Palestina, di Malaysia, segala macam, dia termasuk dalam golongan ini. Gitu. Saya lanjut ya. Ayat 102-nya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati dalam keadaan tidak dalam beragama Islam. Oke, di sini yang menarik itu ada kalimat takwa, kemudian disandingkan dengan kematian. Iya tuh. Jadi takwa itu kan bagaimana seorang hamba itu menjalankan syariatnya dan menjauhi segalanya sampai dia itu menghadap, maksudnya dalam ayat ini mati ya. Ya, itu konteks takwa ya. Konteks takwa seperti itu. Jadi ketakwaan itu benar-benar harus bertakwa kepada Allah, jangan setengah-setengah. Itu takwa itu apa sih sebenarnya? Secara bahasa ya, takwa itu menjalankan semua yang diperintahkan dalam syariat dan menjauhi segala larangan. Gak cuma baju takwa. Apaan? Nendang. Oke, itu untuk ayat 102, yaitu perintah untuk bertakwa. Kemudian ayat yang selanjutnya itu, dan berpeganglah kamu semua kepada tali atau agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah, yaitu bermusuh-musuhan. Jadi ayat ini tuh kayak mengisyaratkan kepada kaum muslimin pada saat itu untuk mereka itu kembali mengingat masa lalu mereka ketika mereka belum mendapatkan nikmat. Di sini tuh maksudnya nikmat Islam, Ya. bukan nikmat yang lain. Jadi sebelum itu kan mereka sering bercerai-berai. Bangsa Arab itu kan terkenal dengan watak mereka yang suka berperang. Kemudian lanjut ya. Maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadikan kamu bersaudara, orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Jadi ketika mereka terus berperang, ketika dia sebenarnya mereka udah berada di jurang neraka. Namun dengan karunia Allah, mereka diberikan hidayah berupa Islam dan petunjuknya melalui Nabi Muhammad ya. Mereka diselamatkan. Berarti saat itu Islam benar-benar menjadi suatu pencerah ya pada masa zaman jahiliyah. Betul sekali, karena memang Islam itu membawa kaum-kaum Arab pada saat itu menjadi mereka itu bersatu dan bersaudara. Insya Allah. Jadi poin pelajaran yang dapat kita petik ya dari sini, yaitu kesatuan masyarakat
berdasarkan bahasa, etnis, dan kebangsaan itu sebenarnya tidak langgeng. Yang langgeng itu persatuan yang hakiki di bawah naungan agama. Itu yang kemudian dengan mengingat nikmat-nikmat Allah ya, yang seperti disebutkan dalam ayat ini tadi, merupakan faktor kecintaan dan ketaatan kita kepada perintah-perintah. Seperti yang sudah disebutkan di ayat yang 102 tadi. Gitu. Sebaliknya, jika kita lalai, ya sama saja kita kufur atau tidak mensyukuri nikmat. Oke, itu untuk ayat 102 sampai 103. Kemudian untuk ayat 104 ya, kita pasti sudah sangat familiar ya dengan ayat ini. Karena merupakan ini spiritnya Muhammadiyah. Oke. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Oke. Dalam ayat ini ya, dalam ayat ini ya, sebenarnya sudah dijelaskan secara eksplisit atau dalam kata-katanya, tidak secara gamblang, bahwa manusia hidup itu tidak lepas dari berkelompok dan bermasyarakat. Perilaku individu selain mempengaruhi perilaku personal, itu juga mempengaruhi kelompok masyarakat tersebut. Ibaratnya sebuah kelompok masyarakat itu seperti sebuah kapal, misal, dan orang-orangnya itu penghuni kapalnya. Jika orang-orangnya itu bodoh kemudian melubangi kapalnya, maka hancur, tenggelam. Iya, tenggelam. Jadi di sini memang harus ada sebagian orang, sebagian orang itu maksudnya tidak semua ya, yang menyeru pada kebajikan dan menyeru kepada yang ma'ruf dan selanjutnya. Yang menarik di sini itu menjelas seperti mengisyaratkan untuk dibentuknya suatu kelompok yang terorganisir dan kompak untuk menghadapi urusan ini. Kemudian yang menariknya adalah ayat yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar diapit oleh dua ayat yang menyeru muslimin untuk bersatu, yang rahasianya mengajak kepada perbuatan-perbuatan. Di ayat 102 dan ketiga, ketika 102 itu poin ketakwaan dan 103 itu untuk persatuan. Nah, di sini kita di ayat 104 kita itu untuk disuruh membuat suatu kelompok yang itu terorganisir dan kompak untuk menyeru pada kebajikan dan mencegah dari Kemungkaran. Kalau kita kan ini kita bincang-bincangnya bisik ya, bincang seputar ikatan. Nah, kalau kita korelasikan nih Himawan Tony dengan IMM sekarang, apakah IMM sekarang itu termasuk dalam kelompok tersebut gitu ya. Kalau kita korelasikan dengan IMM yang sekarang, apakah IMM itu termasuk dalam golongan yang amar ma'ruf nahi munkar? ya? Benar sekali. Gimana itu? Kalau menurut saya ya kita jelas termasuk, karena di dalam IMM itu kan ada bidang yang khusus mengenai keislaman, yang kalau di komisariat IMM FKIP itu bidang tabligh dan kajian keislaman. Ya. Itu kan sebenarnya hanya sekelompok kan, Ya. dalam satu komisariat yang harus fokus dan kompak dalam menangani urusan-urusan keagamaan. Sebenarnya itu gambaran kasar lah dari ayat ini yang kita aplikasikan dalam IMM. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkarnya di mana? Ya melalui program-program dari bidang tersebut tadi. Kan kita kan sudah sering tuh melakukan kajian, kemudian kita juga melakukan tadarus bersama setelah kajian gitu kan. Ya mungkin imaman dan imamati masih
kurang ya untuk yang apa namanya tadarus setelah kajian, karena memang kondisi kita sekarang ini banyaknya online, jadi mohon bersabar ya. Sebenarnya itu setelah kita mengadakan suatu kajian, mau itu kajiannya BTKK atau SPM dan lainnya, itu nanti kita ada tadarus setelah kajian itu selesai. Nah, itu bentuk dari usaha kita untuk amar ma'ruf, mengajak kepada kebajikan. Berarti dari ayat ini sekelompok orang, setengah orang atau sekelompok beberapa orang atau sekelompok? Iya. Jadi yang disebut sekelompok ini ya enggak semua orang. Nah, berarti sekelompok itu yang nanti diharapkan dapat menjadi pengaruh gitu ya. Yang dapat menjaga kestabilan kita dalam beragama. Oke. Itu untuk ayat 100. Ya. Kemudian untuk ayat 105, artinya seperti ini. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan siksa yang berat. Jadi saat ini salah satu bahaya dari kelompok luar yang sangat mengancam bagi kita ya sebagai muslim, yaitu persoalan-persoalan yang membangkitkan perselisihan etnis dan kaum. Misal nih, Iya sih banyak perselisihan tentang kayak yang apa namanya, yang paling banyak terjadi lah mengenai kayak perbedaan cara beribadah, perbedaan pendapat seperti itu kan, itu membangkitkan perselisihan antara etnis dan kaum gitu. Dalam konteks sebelumnya ya, kita telah membahas bahwa Allah itu mengajak semua mukminin untuk bersatu dan sahadi dalam menyebut mereka sebagai orang-orang yang bersaudara. Pernah dengar hadis yang seperti ini? Saya merindukan saudaraku. Nabi pernah bersabda, saya merindukan saudaraku. Kemudian para sahabat yang di sekeliling itu bertanya, bukankah kami ini adalah saudara? Kemudian Nabi menjawab, bukan, kalian itu sahabat. Saudaraku itu orang-orang yang setelah kalian, dia tak pernah melihatku, namun dia mengimaniku. Dia mengimaniku. Maka mereka itu lebih saudara. Mereka itulah saudara-saudara. Ketika disebut saudara-saudaraku, ya. Itu kan berarti kayak ada ikatan. Iya. Nah itu sampai hari kiamat itu mereka semua ada ikatan selama mereka mengimani Nabi Muhammad SAW. Gitu. Dan kita itu dituntut untuk belajar dari kaum-kaum sebelum kita yang mereka itu berselisih gara-gara masalah-masalah dunia. Jangan sampai kita tergelincir seperti orang-orang yang janganlah kita menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sudah datangnya keterangan yang jelas. Keterangan yang jelas ini dalam artian agama Allah itu kan sebuah keterangan yang jelas. Udah jelas ya. Tapi mereka masih berselisih. Gitu. Ya itu sih pembahasan tentang ayat dari 102 sampai 100. Lumayan panjang ya. Itu Ton, aku tertarik sama itu. Yang gimana? Tadi ada pembahasan tentang nikmat mana sih yang di atas itu? Nikmat agama. 103. Mana sih yang tadi atas? Nah, pokoknya itulah. Mana? Bukan. Nah, ini. Mana tuh? Enggak, yang 103. atas. Yang sebelum itu dilempar ke neraka. Nah, ini. Dan perlulah kamu sampai nah, di atasnya pesannya. Nah nih, dan ingatlah akan nikmat Allah Kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuh. Nah, aku tertariknya gini. Ini mempertanyakan tentang nikmat yo. Padahal kalau kita lihat masa jahiliyah, waktu jahiliyah gitu kan, yo kalau tergantung perspektif sih.
kan Iya. orang masa-masa itu lagi senang-senangnya seks lagi bebas, Ya, minum amar bebas, padahal itu nikmat. ya mungkin itu nikmat. Itu nikmat, tapi nikmatnya agama yang melebihi itu kayak gimana sih sebenarnya? Nikmatnya agama yang melebihi itu. Kan dan ingatlah ketika daripada kamu akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masih jahiliyah. Iya, nikmatnya agama itu dia. Nikmatnya agama ya. Ini setahu saya ya. Setahu saya. Hal yang paling membuat kita merasa nikmat dalam beragama. Yaitu kembali lagi ke ayat yang sebelumnya tentang takwa. Gini deh. Takwa itu kan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita sederhana aja lah, ambil contohnya. Ketika kita menjalankan sholat 5 waktu. Ketika Mas Fajri ini dalam satu hari itu 5 waktu. Mas Fajri ini dalam satu hari itu bisa full sholat 5 waktu tanpa telat, berjamaah terus di masjid. Rasanya nikmat. Nikmat kan? Tenang enggak? Tenang kan? Jadi sebuah kenikmatan itu bukan hanya yang bersifat yaitu menyenangkan nafsu kita, tapi nikmat sesungguhnya itu berupa ketenangan batin dan jiwa. Buat apa kita senang-senang kalau jiwa kita masih kepikiran tugas misal? Iya kan? Itu bukan nikmat kan sebenarnya? Gak nikmat sama sekali kan? Misal aja kita bisa kayak kemarin puncak Lawu, kita bisa sampai puncak. Tapi kita di puncak pun kepikiran tugas, itu nggak nikmat kan? Gitu. Jadi sebuah nikmat yang sesungguhnya dalam beragama, yaitu ketika kita itu mendapatkan ketenangan jiwa dan ketenangan batin. Caranya mendapatkan itu bagaimana? Ya dengan bertakwa itu. Dan cara yang paling paling ampuh untuk menjaga ketakwaan kita, itu dengan menjaga sholat 5 waktu. Tanda tengah malam. Khalifah Umar itu pernah berkata seperti ini, jagalah sholat kalian. Jika kalian sampai kehilangan sholat kalian, maksudnya kehilangan itu lebih dari meninggalkan. Cakupannya tidak cuma meninggalkan sholat, menunda-nunda itu juga termasuk kehilangan sholat. Kehilangan sholat berjamaah lah. Padahal kalau kita pikir-pikir ya, menunda sholat itu pertama nggak ada untungnya. Misal lah kita lagi ngerjain tugas, tiba-tiba azan sampai iqomah. Ini reminder nih. Ya. Azan sampai iqomah, kalau di alarm Masjid Fadlur Rahman itu cuma 7 menit. Ngerjain tugas 7 menit selesai. Enggak kan? Lah apa salahnya sih kita 7 menit buat berjalan ke masjid lah, wudhu, syukur-syukur bisa sholat sunat. Itu kan sebenarnya usaha seorang muslim untuk mendapatkan sholat, supaya sholat itu tidak hilang. Saya lanjut ya kata-katanya ya. Janganlah kalian sampai meninggalkan sholat, kehilangan sholat. Jika kalian sampai kehilangan sholat, maka kalian akan kehilangan yang lain. Kehilangan yang lain itu masih luas lagi cakupannya. Bisa kalian kehilangan sholat sunnahnya, bisa kalian kehilangan fokus dalam sholatnya. Beda kan ketika kita sholat berjamaah dengan imam sama sholat berjamaah dengan imam masbuk yang kita nepuk pundaknya. Beda kan? Beda aja kan? Sensasinya. Bukan sensasinya doang, tapi dari segi indikator ketakwaan kita juga udah kelihatan. Jadi itu ya Kak, kalau kita mau membedakan lah gitu, ada kita kan sebagai manusia, sebagai sebagai makhluk fisik lah gitu, kan punya kebutuhan dunia, kenikmatan duniawi. Jadi kalau dikotomisasikan itu ada nikmat dunia dan nikmat agama gitu. Nikmat apa sih? Nikmat apa ya? Enaknya disebut apa?
Oh, nikmat agama. Oh, ya, Nikmat rohani mungkin. nikmat rohani. Ah, Jadi ada, iya sih, kalau cerita tadi, kalau kita nikmati dunia itu kan, kalau ketika kita ingin memenuhinya, nggak ada habisnya nggak gitu. ada habisnya. Kadang tak katakan gini, nikmat dunia itu nikmat yang melelahkan loh. Ah, Iya. benar sekali. Nikmat dunia itu nikmat yang melelahkan. Karena emang Kita nggak akan ada mengejar ujungnya. itu. Iya sih. Karena emang nggak ada ujungnya. Nah iya, kan itu nikmat perut, nikmat kelamin, nikmat apalah gitu kan. Itu emang menuntut untuk dipenuhi terus kalau. Iya. Tapi ketika kita kenal dengan kayak nikmat rohani tadi, ketika kita misalnya dia di agama dia cara bersyukur gitu, ikhlas, cara apa, itu dapat mengcover itu rasa lelahnya. Jadi nikmat ini tetap kita rasakan, tapi ya itu jangan sampai lelah-lelahan lah terlalu mengejar itu untuk mengejar kenikmatan yang itu. Ini kita perlu, tapi perlu ada cover biar enggak kita terlalu berlelah-lelahan di sini. Jadi kayak ibaratnya agama itu kayak ngontrol kebahagiaan kita supaya kita itu Mengontrol bukan berarti mengekang yo. mengontrol. Sebenarnya itu Menurut- bener nikmatnya itu karena kita dilindungi dari kelelahan yang itu. Jadi nikmatnya nikmat yang sebenarnya sebenarnya nikmat. Yang mana dusta? Yang Ya. mana lagi yang kamu dus? Ya itu bener sih, cuman emang kita terlalu malah mencari sebuah kebahagiaan yang sebenarnya kita itu mudah dapat. Tahu nggak maksudku? Iya. Sebenarnya kita itu udah dapat kebahagiaan, cuman kita nggak sadar dan kita nggak menikmatinya. Yes. Dan kembali lagi yo kan aku ya di sini diajak gitu buat rekaman belum berarti kan aku itu kan. Kalian tahu secara agama yo belum tentu baik juga sih. Sama, dalam proses- kita yo dalam belajar. proses belajar. Nah di sini berkaitan lah dengan ayat selanjutnya. Sini Mbah ngapakan ketika aku duduk di sini secara nggak langsung, ini yang disebut dengan kelompok yang tadi di ayat Iya. selanjutnya. Iya. Ketika kamu ngomong tentang sholat, tentang nikmat sholat, secara nggak langsung ya aku yang itu ngerasa sholatnya masih kurang, itu kayak ditarik Iya. Ibaratnya untuk kembali ke nikmat yang tadi. secara nggak langsung saya menyuruh pada kemakrufan. Nah iya, Menyuruh berbuat yang makruf. seandainya kita nggak ada di sini misah-misah, aku lagi di kos, lagi tidur, main HP, nonton film dan lain-lain, Ya. traveling, Oke. overthinking dan lain-lain, itu nggak bakal nyampe di sini. Dan itu salah satu nikmatnya beragama tadi kan adalah itu jamaah, kelompoknya. Ya sih menarik sebenarnya konsep nikmat itu. Makanya aku tertarik di sini ada kata tali untuk dikurung dalam agama. Nonton itu gak sih film itu? Yang silat-silat yang botak apa namanya? Boboho. Kalau nggak salah ada filmnya lagi itu. Kalau kamu jadi satu lidi, kamu udah dipatahin gitu. Oh itu yang di itu ya final battle kan. Tapi ketika ngikutin. ketika kamu jadi itu lidinya jadi banyak dikumpulin jadi satu, susah dipatahin. Yes. Dan ketika kita bahas tentang patah-patahin, dan sekarang itu emang kayak apa ya? Teknologi, bahasnya teknologi lah. Kalau kecepatan teknologi ini berkembang lebih pesat dari kesiapan kita secara agama, kita bakal kalah. Kita bakal kehilangan jati diri kita sebagai manusia. Ya gak sih? Kita jadi korban teknologi. Jadi budaknya teknologi. Iya. Makanya saya ingin menghindari. Ketika ada HP, ketika ada ini, ketika ada
Ya aku ngerasain sendiri lah ketika aku pegang HP dan aku kecanduan. Itu semuanya Semua hilang. Apa itu enak? Enggak. Tapi itu menjadi habit yang diciptakan oleh teknologi itu. Karena aku gitu. Kayak tadi belum siap secara mungkin pengetahuanku tentang teknologi atau tentang keagamaanku mungkin supaya bijak dalam berteknologi itu. Mungkin itu. Terus hubungannya lagi dengan jamaah itu kan berkumpul tadi. Seenggaknya lah ketika kita berkumpul itu ada interaksi. Kita emang butuh interaksi nggak sih? Iya. Interaksi dengan sosial media itu pengaruhnya nggak terlalu besar sama psikis dan kejiwaan kita. Aku pernah baca sebuah artikel ya. Jadi gini, manusia itu sampai kapanpun dia itu nggak bakal bisa hidup tanpa saling bersosialisasi. Jadi yang manusia butuhkan itu sebenarnya bukan kamu menyampaikan informasi kemudian cepat sampai di aku. Sebenarnya manusia nggak terlalu butuh itu. Ya butuh sih. Cuma di samping itu manusia itu manusia itu butuh yang namanya sentuhan fisik. Sentuhan fisik itu ya nggak harus aku pegang kamu kayak gini. Sentuhan fisik itu kayak aku lihat kamu, keadaan kamu yang sebenarnya gimana. Saling cerita gitu. Itu sebuah dari sentuhan fisik. Ya kerasa aja di kelas online kan beda sama ketemu secara langsung. Ketawanya nge-lag kan itu. itu kan sebenarnya kan ya di era pandemi ini kita belajar sebenarnya bahwa menghargai sebuah pertemuan itu ya nggak sih? Menghargai sebuah pertemuan itu penting. Walaupun kadang pertemuan itu tidak kita harapkan. Iya. Jadi quotesnya, hargailah sebuah pertemuan sebelum pertemuan itu berubah menjadi kelas online. Soalnya kalau kelas online itu nggak enak, ya Allah, isinya cuma ngelak-ngelakan, materi juga nggak masuk. Enggak sih. Menarik sih konsep. Memang kalau kita bahas tentang nikmat itu dia ada lebihnya. Memang nikmat Allah itu sangat banyak sekali, berlimpah. Namun kita nggak sadar. Bukannya kita nggak sadar sih, Kita nggak mau sadar. tapi kita itu sedikit dalam bersyukur. Iya, itu. benar. Nah kan secara manusia siapa sih? Kan tujuan manusia itu dalam kehidupannya pengen mencari nikmat. Tapi masih ada masalah yang tadi di ayat yang selanjutnya. Itu kan janganlah kalian berseteru tentang sesuatu kebenaran. Kan sebenarnya nikmat yang jelas sudah dijelasin. Tapi Al-Quran kita masih mungkin aku ngomongnya nikmat itu ketika aku lagi lagi pacaran. Mungkin Bubi ngomong nikmatnya lagi apa? Mungkin dia nikmatnya ketika sudah nikah. Nah itu kan kita masih berseteru tentang nikmat-nikmat itu. Ada yang merasa nikmatnya ketika nggak ada agama gitu. Ada yang merasa sih emang. Kan agama itu mengangkat kita untuk sebebas-bebasnya merasakan diri kita sebagai manusia. Misalnya agama itu mengekang wanita, mengekspresikan diri kecantikannya sebagai wanita ketika mereka berkerudung. Mereka yang harusnya bisa membuat rambutnya, dadanya dan lain-lain. Tapi Islam kan membuat dia menjadi tertutup gitu. Dan ada yang merasa terkekang dengan hal itu, ada yang merasa itu tidak enak gitu. Ketika merasa berarti itu ada di balik perintah menutup aurat lah misalnya, kontekstual lah. Itu ada sesuatu itu kan nikmat lain lagi yang lebih enak daripada ketika membuka aurat. Iya kan? Iya sih. Kalau terkait hal ini ya, itu kan itu malah masuknya ke ayat yang tadi pertama kita bahas tentang Takwa. ketakwa. Balik lagi ke takwa. Semuanya itu ujungnya ke takwa. Jadi emang dalam beragama, khususnya Islam. Saya itu pernah dengar gini. Seorang muslim, mukmin atau muslim sama. Seorang mukmin yang hidup di dunia
itu dia merasa seperti berada di penjara. Iya. Maksud enggak? Karena dia menahan diri dari segala yang Nikmat-nikmat dunia. nikmat-nikmat dunia. Pernah dengar nggak sih ketika penciptaan neraka dan surga? Jadi kisahnya gini, ketika Allah menciptakan surga, malaikat Jibril diperintahkan untuk melihatnya. Surga dan neraka sudah diciptakan. Gini ya. Malaikat Jibril diperintahkan untuk melihatnya. Ketika malaikat Jibril melihat surga, itu malaikat itu berkata, sungguh pasti semua manusia ingin memasukinya. Dan ketika melihat neraka, sungguh semua manusia pasti enggan untuk masuk dalamnya. Maksudnya neraka. Kemudian Allah itu memberikan sebuah menghiasi surga dengan sesuatu yang tidak disenangi oleh manusia, berupa perintah untuk berpuasa, perintah untuk sholat, menjaga aurat, untuk tidak berzina. Itu surga itu dipenuhi dengan segala itu, sesuatu yang dibenci oleh manusia. Sebaliknya neraka itu dipenuhi dengan sesuatu yang disenangi oleh manusia. Ya mabuk lah, berzina segala macam. Kamu tahu jawaban malaikat Jibril ketika melihat peristiwa itu? Malaikat Jibril berkata, sungguh aku takut tidak ada satupun manusia yang mampu memasuki surga. Jadi memang godaan kenikmatan yang ada di dunia ini itu benar-benar membuat seorang muslim itu merasa seperti penjara. Misalnya aja gini, kita sebagai kaum jomblo, ya, sebagai kaum yang belum menikah, pasti ingin merasakan suatu kenikmatan seperti orang yang sudah menikah. Iya, benar. Tapi kita diperintahkan untuk menahan itu. Kan otomatis kita harus bersabar. Iya. Harus berikhtiar untuk menjaga kesucian diri kita. Iya. Jangan sampai kita terjerumus menikmati nikmat yang sementara. Iya. Gitu. Oke. Terus nih, kan kita udah bincang-bincang banyak banget nih terkait ayat-ayat itu. Nah, kira-kira ada pesan-pesan nggak? Pesan-pesan buat para kader nih untuk kedepannya gimana terkait dengan ayat yang udah kita bahas tadi? Oke. Pesan saya ya untuk para imawan dan imawati, ketika kalian bergabung dengan IMM, niatkan itu untuk meningkatkan ketakwaan kalian. Dimanapun nanti kalian ditempatkan di bidang misal kayak tabligh, SPM dan sebagainya, yakinlah bahwa disitulah kalian bisa berperan untuk agama kalian, bisa berperan untuk meningkatkan ketakwaan kalian. Karena di IMM kita nggak melulu belajar tentang agama kan. Ya emang kan Kita ada juga trilogi yang religiusitas, humanitas, ini religiusitas, intelektualitas dan humanitas. Jadi emang di IMM itu kita berbagi peran. ya. Gitu. Jadi pesan saya ketika antum-antum semua, saudara-saudaraku semuanya yang mau bergabung dengan IMM, pertama itu kuatkan niat dulu bahwa kita di sini itu untuk saling mengingatkan, seperti dalam Quran surah Al-Asr di ayat yang terakhir, yaitu orang-orang yang saling bersabar dalam hal menasehati dalam kebaikan, mengajak kebaikan. Kemudian karena dengan mengajak kebaikan itu secara otomatis kita itu sudah mencegah dari kemungkaran. Ya. Itu sudah otomatis. Misal ya, Mahbubi misal, sampai niki ini kom misal, Ya. di kom sedang mainan HP, dan di situ Mahbubi itu lupa dengan waktu. Wah, kritik keras. Ini sering kita alami kan pasti kan, ketika kita mainan HP kita lupa dengan waktu, sholatnya sudah azan, tapi kita masih asik dengan HP. Itu wajib ada segolongan umat. Nah ini balik lagi ke ayat 104 yang mengajak kepada kebaikan.
menyuruh berbuatnya ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Jadi ketika masuk dalam IMM mungkin ya di situ nanti ada kejenuhan segala macam, tapi itulah proses. Nggak melulu semua yang ada di IMM harus selaras dengan apa yang kita imajinasikan kan. Kan seperti itu. Nggak cuma di IMM sih, di semua organisasi kayak gitu sih. Iya. Itu pesan dari saya. Singkat tapi penjelasannya panjang. Nah, mantap, Masya Allah. Oke, begitu saja sih. Kayaknya bincang-bincang kita cukup. Iya. Berarti cukup itu ya. Mungkin kita nanti bisa lanjut lain waktu karena memang pembahasan kalau dibahas lagi kenikmatan dan ketakwaan itu tiada tara. Kita ketara bahasannya. Iya. Oke, cukup Sekian. cukup sekian. Oke, cukup sekian. Bincang-bincang seputar ikatan kali ini. Mungkin nanti bisa dilanjut lain waktu. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, tolong keringkingan. Hello, welcome to my YouTube channel, guys. So please whatever.